suatu ketika saya cuman bermodalkan nomor handphone aja. Saya dapat info dari salah satu kolektor, dikasih nomor handphone, Bapak A ini posisi ada di Jogja. Saya sama teman saya akhirnya touring lah ke Jogja. Kita naik motor ke sana, kita datangi. Ternyata beliaunya tidak di rumah. Saya telepon, tidak bisa ditemui. Dapat info lagi dari bapak yang punya kamera itu bahwa beberapa sudah dijual ke Klaten. Saya datangi alamatnya yang di Klaten. Dari Klaten dapat info lagi sudah laku, dibeli sama kolektor orang Klaten. Tidak berjodoh lagi, mendapat info lagi dari teman Klaten bahwa ada temennya yang mengumpulkan kamera-kamera jadul di daerah Kartosuro. Akhirnya kita datengin ke Kartosuro. Sore itu saya sampai di Kartosuro. Di Kartosuro sudah bergeser lagi ternyata barangnya, dibeli sama orang Banyuanyar. Akhirnya saya dapat 15 unit kamera di Banyuanyar, tapi perjalanannya harus menempuh perjalanan dulu ke Jogja, ke Klaten, ke Kartosuro, baru ketemu di Banyuanyar. Tapi itulah serunya. Jadi kita menikmatinya bukan menikmati mendapatkan kameranya, tapi story perjalanan kita, bagaimana kita bisa mendapatkan kamera itu. Perkenalkan, nama saya Ade Rizal Alfianto. Saya pemilik Fresh Photo Solo yang studionya ada di daerah Cemani. Usaha ini pertama kali saya rintis karena saya memang senang dengan fotografi. Kemudian di perjalanan waktunya, hobi saya itu ternyata bisa menjadi bisnis. Ya meskipun tertatih-tatih, tapi bisnis ini masih berjalan sampai sekarang. Saya kenal fotografi sebenarnya sudah sejak dari kecil. Awal mulanya bapak saya punya kamera Pentax P30T. Kemudian berkembang, bekerja sama dengan om saya membuka studio kecil-kecilan di rumah. Dan di rumah saya juga ada kamar gelap untuk memproses film, untuk mencuci cetak perangkat fotografi itu. Nah, saat itulah saya mulai mengenal fotografi dan perangkat-perangkatnya, tapi belum ada ketertarikan untuk belajar. Baru setelah saat SMA, salah satu guru saya di SMA memberi kamera Nikon FM10. Waktu itu saya masih bingung, ini kamera cara pakainya seperti apa, focusingnya gimana, cara jepretnya seperti apa, saya bingung. Tapi dari situ saya coba-coba sedikit ngawur, ternyata malah jadi gambarnya. Ya dari situ saya ngerasa, wah menarik juga untuk kita belajar fotografi. Akhirnya saya kuliah di komunikasi UNS. Di komunikasi UNS ada materi kuliah fotografi, meskipun fotografi dasar, tapi pembelajaran fotografi yang lebih mendalam saya dapat di UKM Visip Fotografi Club atau FFC. Nah di UKM itu saya bertemu banyak teman-teman baru, bertemu banyak teman-teman yang lebih senior di dunia fotografi, belajar fotografi secara otodidak, dan akhirnya belajar lagi di komunitas di luar kampus. Hingga sekarang saya masih menggeluti fotografi sebagai hobi maupun sebagai pekerjaan. Saya menggeluti fotografi komersial sebenarnya sudah sejak dari tahun 2007. Tahun 2007 itu saya ikut orang jadi freelance fotografer dengan bayaran ya sekali, untuk pertama kali, benar-benar pertama kali datang saya hanya dibayar 50.000.
tugas saya cuma pegang kabel. Saya pikir saya disuruh motret, saya udah bawa kamera, sudah bawa flash. Ternyata saya jadi kru syuting dan tugas saya cuma megang kabel aja. Itu bayaran saya cuma 50.000, kerja dari pagi sampai sore. Kemudian karena tekad ingin belajar, akhirnya ada kesempatan memotret sebagai freelance photographer. Dari freelance photographer itu saya tahu sistem kerja fotografi komersial, khususnya di wedding. Akhirnya saya memberanikan diri bikin usaha dengan nama Fresh Photo Solo. Itu di sekitar tahun 2009-2010. Awalnya bisnis itu, usaha itu saya kelola di sebuah kamar kos-kosan kecil di belakang PMI, daerah Jebres. Hingga berjalannya waktu, ada modal yang terkumpul, mulailah saya membuka studio foto yang ada di Cemani dan bertahan sampai sekarang. Saya mendirikan studio ini awalnya hanya bermodalkan satu kamera seri Nikon D70 dengan dua lensa 50 mm dan lensa kit 1855 serta satu flash aja, dan itu dijalankan di kamar kos-kosan. Saya lebih banyak bergerak sendirian, jadi benar-benar one man show, belum punya tim, belum punya karyawan, belum punya apa-apalah, hanya punya kamera itu aja. Kemudian saya mencoba memasarkan lewat bikin website. Jadi saya bikin website, isinya portofolio foto, ternyata laku. Jadi portofolio saya itu bisa untuk jualan, tapi lebih banyak laku di luar kota Solo. Jadi di Semarang, Jogja, Surabaya, dan Jakarta. Jadi saya justru jarang memotret di kota Solo. Nah, dari proyek-proyek itu saya hanya dibantu beberapa teman sebagai freelance photographer. Ada satu cerita menarik karena usaha ini kita kelola di kos-kosan. Itu ada salah satu klien dari Yogyakarta, itu minta untuk lihat studio, pengen melihat ruang kerja kami. Karena kebingungan, ya akhirnya kita mencari-cari alasan lah, yang lagi direnovasi lah, atau sedang banyak pekerjaan, hingga akhirnya dia tetap datang ke Solo, tapi kita temui di tempat makan. Jadi kosnya nambah lagi untuk menemui mereka itu di tempat makan. Sebisa mungkin jangan sampai mereka tahu dapur kita lah, karena semuanya memang dikerjakan secara virtual. Kantornya virtual, koordinasinya hanya lewat telepon dan SMS, kemudian file-file kita kirim lewat email, dan itu dikerjakan dari satu ruang kos ke tempat kos yang lain. Kalau kos-kosan pusatnya atau kantor pusatnya itu di kos-kosan saya. Nah, dari ruang virtual itu yang penting kita membangun brand image di internet itu yang kuat, websitenya yang bagus, kemudian kita kelola website itu benar-benar meyakinkan klien. Hingga akhirnya karena tidak punya tempat itulah saya termotivasi untuk investasi. Kita mencoba mengumpulkanlah modal sedikit demi sedikit. Kita bikinlah studio itu. Akhirnya keturutan juga punya studio sendiri di sekitar tahun 2011-2012. Studio sudah mulai berjalan, usaha fotografi komersial sudah mulai berjalan, beberapa klien sudah kita dapat, tidak hanya wedding, kita juga menggarap company profile, kita garap foto-foto interior, foto-foto untuk hotel dan sebagainya. Terbersit di pikiran saya cita-cita yang belum kesampaian. Saya waktu itu pengen banget jadi wartawan. Akhirnya ada lowongan di Kompas Group, saya nyoba apply tanpa sepengetahuan tim saya dari studio, tanpa sepengetahuan siapapun. Saya apply lamaran pekerjaan sebagai wartawan dan ternyata diterima. Saya jadi wartawan
tahun 2010 dan cukup lama jadi wartawan, sekitar 8 tahun. Ya 8 tahun menggeluti wartawan, bergerak di lapangan, bekerja di lapangan, sekaligus juga mengurusi studio. Karena itulah saya melatih atau mengajari adik saya untuk ikut mengelola studio dan ternyata cukup berhasil. Adik saya bisa handle bersama saya, bisa handle studio sampai berjalan sampai sekarang. Memang repot mengurus usaha sambil bekerja sebagai wartawan, tapi kita tinggal mengatur waktu sebaik mungkin agar kedua-duanya tetap bisa berjalan dengan baik. Mas Ade, kan aku habis beli lensa. Nah, aku ini nggak tahu kondisinya dia ini bersih apa enggak lah. Cara ngeceknya gimana sih? Kalau ngeceknya kan bagian dalam itu kalau cuma dilihat sekilas gini seolah bersih ya. Tapi kalau kita arahkan ke sumber cahaya nanti kelihatan. Kalau bentuknya kayak akar itu jamur, kalau cuma titik itu debu. Jadi kalau kotor ya nanti tinggal di cleaning aja ke tempat cleaning lensa. Mas, saya kan pemula. Mas, kalau misal saya butuh lensa kamera gitu, nyari di seluruh di mana, Mas? Sebenarnya nyari di marketplace gitu pasti banyak, nyari di Instagram juga banyak. Tapi kan kadang kalau kamera analog kondisinya kita nggak ngerti. Nah, paling aman itu beli di pedagang-pedagang atau pedagang kamera yang sudah pasti kameranya sudah dicek normal. Kayak di tempat saya itu jualannya di pedagang kamera. Ada beberapa teman yang jualan lagi kayak di toko Bagas, di Pak Toko itu juga menyediakan. Jadi mendingan ke pedagang-pedagang yang memang sudah jualan kamera. Selain menggeluti fotografi digital sebagai profesi atau sebagai bisnis, saya juga memiliki hobi di bidang fotografi juga, tidak jauh-jauh dari fotografi, yaitu mengumpulkan dan memakai kamera-kamera analog atau kamera-kamera jadul yang masih menggunakan roll film. Awal mulanya karena memang saya belajar fotografi itu menggunakan kamera analog, kamera jadul itu. Jadi waktu kuliah, kamera-kamera impian saya yang pengen saya punya itu semuanya kamera jadul, semuanya kamera analog. Saya tidak punya impian untuk punya kamera digital seri tertentu. Saya lebih tertarik dengan kamera Nikon F3, dengan kamera Nikon F4, dengan kamera Leica M3. Jadi kamera-kamera jadul yang dulu cuman bisa saya lihat iklannya di majalah, saya lihat di etalase toko kamera, baru bisa saya beli saat-saat belakangan ini aja, karena saya punya waktu, punya kesempatan, punya uang ya, dan sekaligus harganya juga terjangkau lah, lebih terjangkau dibandingkan waktu kamera analog masih digunakan pada waktu lalu. Kesempatan itu saya gunakan untuk melampiaskan hobi saya, kesenangan saya, impian-impian saya memakai kamera-kamera jadul itu, dan sekarang kesampaian. Yang seru dari kamera analog adalah mencarinya, karena kamera-kamera ini sekarang sudah tidak dijual di toko, jadi kita harus membuka jaringan seluas mungkin untuk mendapatkan kamera. Akhirnya saya dapat
15 unit kamera di Banyuanyar, tapi perjalanannya harus menempuh perjalanan dulu ke Jogja, ke Klaten, ke Kartosuro, baru ketemu di Banyuanyar. Tapi itulah serunya. Jadi kita menikmatinya bukan menikmati mendapatkan kameranya, tapi story perjalanan kita, bagaimana kita bisa mendapatkan kamera itu. Tuh, terus beberapa kamera yang saya seneng, favorit saya sudah saya bawa. Ini ada seri Rolleicord, kameranya jenis TLR, twin lens reflex, jadi ada 2 lensa. Viewfindernya waist level, jadi motretnya dari viewfindernya dari atas seperti ini. Ini saya tertarik kamera ini karena saya melihat foto selfie dari salah satu anggota band The Beatles, pernah foto selfie seperti ini. Kemudian saya mulai cari tahu itu kamera seri apa, kok unik sekali. Saya tertarik karena bentuknya, jadi ini akhirnya saya beli kamera Rolleicord. Sudah beberapa tahun ini saya punya. Kalau kisaran harga mungkin ini sampai di 5 jutaan mungkin ya, tapi saya nggak ngerti juga pasnya. Ini belum ada rencana untuk dilepas. Kalau kamera lain favorit saya ini Contax 3A, rangefinder, viewfindernya dari samping. Ini saya senang dengan kamera ini karena cukup jarang beredar. Jadi kameranya jumlahnya yang beredar juga tidak banyak, makanya ini benar-benar saya simpen. Kalau yang masih saya pakai keseharian Nikon FM2. Ini karena waktu saya latihan dulu belajar motret itu pakai Nikon FM2. Rata-rata kameranya cukup tua. Untuk Rolleicord ini kisaran tahun 1950. Kalau yang Contax mungkin sekitar tahun 1952 ya. Jadi memang karena build quality-nya bagus, bisa awet dan masih bisa digunakan sampai sekarang. Jadi Mas, aku mau jual kameraku. Sebenarnya masih normal, tapi dia agak rewel dikit sih. Jadi tadi tak bongkar, autonya ini mati kan, cuma satu. Kita cek dulu ya. Mau dijual berapa? Ini kok kan jepret masih mau? Masih mau. Ini kalau 1 juta gimana? Kurang Mas. Kalau tambahin dong. Misal jadi 1-2 gitu ya? Bisa? Ada? Mereka itu BCA. Enggak ada. Oh iya. Mas, bisa Mas? Oke siap. Nah, bayar lewat. Saat ini saya beli Mas ya. Siap, Terima Mas. kasih. Mungkin berkah. Semoga berkah. Siap Mas. Ya, jadi. Masa pandemi COVID-19 yang sudah 2 tahunan ini memang cukup berat. Jadi karena pandemi ini pula saya terpaksa menjual beberapa kamera analog yang tergolong kolektor item demi menyambung ekonomi. Jadi
Untuk modal usaha memang sudah sangat sulit waktu itu, kondisi ekonominya sangat jelek. Tapi di balik keburukan itu selalu terselip satu kebaikan. Nah, ada satu ketika salah satu kamera saya dibeli kolektor kamera. Kemudian ternyata kolektor kamera ini dia punya usaha baru di bidang kuliner. Terus akhirnya karena dia membeli kamera saya menawarkan bagaimana kalau produknya coba saya fotokan. Ternyata dia mau saya coba fotokan produk makanannya dengan kamera digital. Saya foto, saya edit, kemudian saya kirim. Ternyata dia puas. Bagus mas, seperti ini. Pada saat awal-awal pandemi, pada saat puasa, saya nyoba bikin program foto produk gratis untuk UMKM atau untuk usaha kecil yang terdampak atau yang muncul, yang berdiri, yang memulai usahanya karena pandemi, karena dia switching dari usaha sebelumnya. Akhirnya program itu berjalan selama puasa dan berlanjut setelah Lebaran. Akhirnya karena saya mau melayani orang memotret kuliner, mau tidak mau, suka tidak suka, saya belajar, saya beli buku, saya ikut kursus secara online tentang fotografi produk kuliner. Karena pada dasarnya saya fotografer produk, tapi fokus di interior, fokus di produk kayu, furniture. Jadi belum pernah memotret kuliner, dan itu satu hal yang sangat baru buat saya untuk memotret produk kuliner. Jadi hikmahnya memang tetap ada lah, hikmah yang saya dapat, saya jadi tahu ilmu baru, saya bisa menguasai fotografi kuliner. Fotografi ini bisnis jasa, jadi kita tidak menjual produk kita adalah jasa itu. Jadi beda dengan misal kita menjual kursi, orang bisa lihat kursi kita kualitasnya seperti apa, bentuknya seperti ini, bahannya seperti ini, harganya sekian, itu bisa dinilai. Tapi kalau jasa fotografi, kita hanya menjual angan-angan, nanti fotonya akan jadi seperti ini, kualitas gambarnya seperti ini, warnanya seperti ini. Sementara patokannya hanya portofolio yang kita punya. Jadi kalau portofolio kita kuat, orang sedikit banyak akan lebih percaya. Tapi bukan langsung jadi produk. Bukan berarti dengan portofolio kuat itu bisa menjamin bahwa hasil foto kita untuk klien itu akan jadi bagus, karena banyak sekali faktor X-nya. Jadi tantangannya meyakinkan orang agar mereka percaya bahwa kita capable untuk membuat foto yang bagus. Itu untuk harapannya ke depan. Justru saya lebih berharap bisa mengembangkan komunitas-komunitas fotografi, bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih luas lagi, kemudian bisa menjalin komunikasi dengan komunitas-komunitas lain. Karena lewat komunitas ini transfer knowledge bisa saya lakukan. Semoga bisa menjadi jariah kalau ilmu saya bisa digunakan, menebar ilmu sebanyak-banyaknya. Saya punya keinginan untuk bisa lebih banyak berdiskusi dengan orang-orang dan saling berbagi ilmu dengan orang sebanyak mungkin. Karena itulah saya menjalin komunikasi, menjalin hubungan dengan komunitas. Kira-kira harapannya seperti itu.